Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan penyelesaian SPL dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, di sini sudah ada soal di mana diketahui bentuk eselon baris tereduksinya, kita diminta untuk menyelesaikan sistem tersebut. Nah, ini sebagai latihan ketika kita sudah memperoleh bentuk eselon baris tereduksi melalui metode OBE ya, operasi baris elemer, kita juga harus bisa menyelesaikan sistem tersebut ya. Oke, ada dua soal. Kita mulai dari soal yang pertama. Nah, ini adalah bentuk eselon baris tereduksinya. Kalau teman-teman perhatikan, di sini ada 4 kolom. Nah, maka untuk kolom yang pertama itu diperuntukkan untuk variabel yang pertama. Kita sebut X1. Kemudian kolom yang kedua itu untuk variabel yang kedua, berarti X2. Kemudian kolom yang ketiga untuk variabel yang ketiga, yaitu X3. Sedangkan kolom yang terakhir itu adalah hasil dari sistem persamaan linier tersebut ya. Oke, berarti bentuk ini memiliki 3 variabel. Nah, sekarang kita akan buat sistem persamaannya yang disesuaikan dengan bentuk eselon baris tereduksi ini. Kita mulai dari baris yang pertama, berarti 1, karena 1 ini terletak di kolom yang pertama, berarti untuk variabel yang pertama yaitu X1. Kemudian ditambah 0, karena ada di kolom kedua, berarti untuk variabel X2, berarti 0 X2. Kemudian ditambah 0 ada di kolom yang ketiga, berarti untuk X3. 0 X3 sama dengan negatif 3, karena ini kolom terakhir ya, berarti hasilnya negatif 3. Oke, berikutnya kita beralih ke baris yang kedua. Kolom yang pertamanya adalah 0, berarti 0 untuk X1, kan itu ya. Kemudian ditambah 1 ada di kolom kedua, berarti untuk X2. 1 X2. Kemudian ditambah 0. Ini ada di kolom ketiga untuk X3. 0 X3. Sama dengan 0 ya. Karena ini ada di kolom yang terakhir. 0. Kemudian baris yang ketiga, kolom yang pertamanya 0, berarti 0 X1, kemudian kolom keduanya juga 0, berarti ditambah 0 X2, kemudian ditambah 1 X3 sama dengan 7. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Nah, kita akan sederhanakan ya dari ketiga persamaan linier ini. Kita mulai dari yang pertama ini ya. 1 X1 kita dapat tulis dengan X1-nya saja ya. Oke, berarti bentuk ini ya dapat kita tulis ya teman-teman. X1 kemudian ditambah 0 X2, berarti kan 0 ya teman-teman. Ditambah 0, kemudian 0 X3 ini pun 0 sama dengan negatif 3. X1 ditambah 0 ditambah 0, berarti X1 sama dengan negatif 3. Maka kita sudah peroleh nilai X1-nya sama dengan negatif 3. Kemudian dari persamaan yang kedua ini kita peroleh 0x1 adalah 0. Kemudian ditambah 1x2, ini dapat kita tulis x2 ya teman-teman. Oke. Kemudian 0x3, nah ini kita dapat tulis ditambah 0 sama dengan 0.
0 ditambah X2. X2 ditambah 0, X2 ya, berarti X2 sama dengan 0. Oke, ini adalah nilai variabel yang keduanya. Oke, berikutnya kita akan sederhanakan juga persamaan yang ketiga. 0x1, 0 ya. Kemudian ditambah 0x2 juga 0. Kemudian ditambah 1x3, berarti x3. Ditambah x3 sama dengan 7. 0 ditambah 0 ditambah x3. X3 sama dengan 7. Maka hasilnya adalah X1 sama dengan negatif 3. Kemudian X2 sama dengan 0. Dan X3 sama dengan 7. Oke teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Nah, ini adalah penyelesaian yang A. Sekarang kita akan beralih ke yang B. Nah, perhatikan dulu bentuk eselon baris tereduksi tersebut ya. Kita mulai dari kolom yang pertama, yang ini ya, berarti ini diperuntukkan variabel yang pertama. Kita misalkan X1. Kolom yang kedua untuk variabel yang kedua, misalkan X2. Kemudian kolom yang ketiga untuk variabel yang ketiga, misal X3. Kemudian kolom yang keempat, ini untuk variabel yang keempat. Kita misalkan X4. Kemudian kolom yang terakhir ini adalah hasil dari sistem persamaan linear tersebut. Nah, selanjutnya kita akan buat sistem persamaan linear disesuaikan dengan bentuk eselon baris tereduksi yang ini. Kita mulai dari baris yang pertama. 1x1 ya. 1x1, kemudian kolom kedua 0x2, berarti ditambah 0x2. Kemudian kolom yang ketiga juga 0, berarti 0x3. Kemudian dikurangi 7x4. Karena ini negatif ya, berarti kita kurangi 7x4 sama dengan 8. Oke, teman-teman. Kita bisa langsung sederhanakan saja ya, supaya lebih terlihat mudah ya, teman-teman. 1x1 berarti x1 ya. 1, kemudian 0x2 ya, 0 tidak perlu kita tulis. 0x3 juga 0 tidak perlu kita tulis. Kemudian dikurangi 7x4. Dikurangi 7x4 sama dengan 8. Nah, ini persamaan linear yang kita peroleh dari baris yang pertama. Kemudian baris yang kedua, kolom pertamanya 0, berarti 0x1. Kemudian kolom keduanya 1, berarti 1x2. Kemudian kolom ketiganya 0, berarti ditambah 0x3. Kemudian kolom keempatnya 3, berarti ditambah 3x4. Sama dengan 2. Kita sederhanakan ya teman-teman. 0x1 0. 1x2 berarti x2. Kemudian 0x3 ini 0, tidak perlu ditulis ya. Kemudian ditambah 3x4 sama dengan 2. Oke, lanjut ke baris yang ketiga. Kolom pertama 0, berarti 0x1. Kemudian kolom kedua juga 0 ditambah 0x2. Kemudian kolom yang ketiga 1, berarti ditambah 1x3. Kemudian kolom yang keempat juga 1, berarti ditambah 1x4 sama dengan negatif 5. Oke teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Kita sederhanakan. 0x1 0, kemudian 0x2 juga 0. Oke, selanjutnya 1x3 dapat kita tulis x3. Kemudian ditambah 1x4 ini juga dapat kita tulis menjadi x4 sama dengan negatif
5. Oke, teman-teman, mudah-mudahan cukup jelas ya sampai sini. Nah, selanjutnya kita perhatikan X1 dikurangi 7X4 sama dengan 8. Kemudian X2 ditambah 3X4 sama dengan 2. Kemudian yang terakhir X3 ditambah X4 sama dengan negatif 5. Nah, ketiga persamaan linear ini tidak bisa kita eliminasi ya, kita selesaikan gitu ya, teman-teman. Nah, berarti di sini kita perlu memisalkan X4. Karena di setiap persamaan linear itu ada X4 ya, teman-teman. Maka kita misalkan di sini, misal X4 sama dengan T. Maka bentuk yang ini, yang pertama yang ini ya teman-teman, kita dapat ubah menjadi X1 dikurangi 7 kali X4. X4-nya adalah T, sama dengan 8. Nah, kita sederhanakan supaya menjadi X1. Berarti X1 sama dengan 8, negatif 7T-nya pindah ruas. Berubah tanda ya teman-teman, menjadi positif 7T. Nah, ini adalah nilai X1-nya. Kemudian X berikutnya adalah X2 ya. Yang ini ya teman-teman, berarti X2 ditambah 3 kali X4. X4-nya adalah T. Nanti kita ganti T di sini. Nah, kemudian sama dengan 2. Kita ubah bentuknya menjadi X2. Berarti X2 sama dengan 2. 3T-nya pindah ruas. Maka berubah tanda menjadi negatif 3T. Nah, ini adalah nilai X2. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Oke, berikutnya satu lagi yaitu X3 ditambah X4 sama dengan negatif 5. Kita ganti X4-nya itu dengan T ya, berarti X3 ditambah T sama dengan negatif 5. Kita ubah bentuknya menjadi X3, berarti X3 sama dengan negatif 5. Kemudian T-nya pindah ruas, berubah tanda menjadi negatif T. Nah, ini adalah nilai X3. Jadi kita sudah peroleh yang pertama adalah X4-nya T ya. Kemudian X1-nya adalah 8 ditambah 7T. Kemudian X2-nya adalah 2 dikurangi 3T. Kemudian X3 sama dengan negatif 5 dikurangi T. Nah, itu adalah penyelesaiannya. Oke, mudah-mudahan mudah untuk dipahami serta bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.